Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys. Cheers. Hi everyone, welcome back to Philomet. Seperti biasa, kita mau ngomongin hal yang menarik. Dan topik pada hari ini adalah COVID-19, impact COVID-19 terhadap kita semua, dan gimana cara menghadapi PSBB ke depannya. Jadi mungkin ini hal yang menarik ya, karena sampai sekarang ini masih PSBB dan kondisinya juga kok kayaknya nggak improve gitu. Jadi mungkin Win pertama-tama kamu ngadepinnya gimana nih? Kayak apa sih yang berubah di hidup kamu gitu? Kayak gimana kamu menghadapi si coronavirus ini dan apa yang berubah dari schedule kamu gitu? Jadi kalau kita look back sekarang kita udah hampir 3 bulan ya berarti di rumah ya. Ini kan udah sejak dari Maret ya? awal, Iya. Maret tengah kali ya. Maret tengah. Terus tiba-tiba kita nggak boleh kemana-mana, mall tutup, restoran tutup. Jadi awal-awal mungkin ada ketakutan sih ya. Jadi ya di hari pertama work from home itu aku nyetok makan tuh lumayan banyak tuh. Aku langsung ke Indonesia Market, ke pasar beli makanan soalnya waktu itu aku pikir kita nggak bisa keluar sama sekali selama beberapa bulan ke depan. Tapi kalau kita lihat beberapa minggu terakhir kayaknya orang udah lebih keluar ya jadinya ya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan udah mulai rame, kita juga mungkin sedikit-sedikit keluar, mungkin ya kita muter-muter aja di Jakarta gitu. Jadi ya mungkin akhir-akhir ini jadi lebih nyantai sih, Far. Iya benar. Tadi contohnya aku sempat keluar juga gitu kan, mau beli barang-barang di supermarket, nemenin keluarga, dan ternyata udah rame banget loh. Tadi bahkan macet gitu, kayak macet pulang kantor, dan sempat kaget juga sih. Dan memang kayaknya sudah titik di mana masyarakat itu juga sudah jenuh gitu kan, di rumah udah 2 bulan dan memang mencari hiburan keluar juga gitu. Dan juga kan mungkin sekarang lagi hari Lebaran, jadi sepertinya rasa festifnya itu masih kuat banget tuh ke orang-orang. Cuman dari segi pekerjaan sendiri, Win, apakah ada yang berubah gitu? Menurut kamu di PSBB ini lebih enak atau lebih nggak enak sih dibanding hari-hari biasa? Kalau dari masalah kerjaan mungkin ada enaknya dan ada gak enaknya ya. Mungkin kalau enaknya itu kamu gak usah ke kantor karena aku kebetulan tinggal lumayan jauh dari kantor sekitar 1 jam 1 kali jalan. Jadi itu aja berarti aku udah hemat sekitar 2 jam sehari. Yang kedua mungkin karena kita bisa set up meeting itu lebih gampang. Jadi kita ketemu, mau ngobrol sama teman kita tinggal telepon. Kita mau ketemu ngobrol sama klien, kita tinggal kontak dia. Soalnya kita nggak usah cari ruangan, kita nggak usah jalan dari kantor ke tempat mereka. Jadi itu aja menurut aku jadi waktunya jadi lebih banyak. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya sih itu juga bisa jadi sisi negatif sih, karena kita punya waktu lebih banyak dan lebih gampang untuk bikin setup meeting dengan klien dan tim kita. Jadi ya kita ada jadi lebih banyak aja kita meeting karena gampang kan ya. Kadang waktu meeting juga jadi gak menentu. Kalau biasa mungkin orang gak bakal setup meeting jam 7 malam soalnya mereka pikir kan semua orang udah pada pulang. Tapi sekarang karena kita di rumah aja, kalau di rumah aja berarti bisa kerja, berarti ya kita jadi fleksibel kerjanya. Mungkin itu jadinya bisa-bisa hitung-hitung kerjanya jadi lebih banyak sih, Farah. Iya bener. Dan itu ya dirasakan ya untuk orang-orang pekerja kantoran seperti kita gitu. Setup meeting jadi gampang. Jadi kadang-kadang malam ada meeting, karena kan nggak ada alasan juga kan untuk nggak datang karena memang virtual gitu. Jadi di expect datang terus dan standby terus. Mungkin itu sih nggak enaknya ya di kala PSBB ini. Cuman
selain dari orang-orang kantoran kan juga ada yang di lapangan tuh, orang-orang yang kerja buruh atau di lapangan seperti misalkan engineer gitu kan. Mereka sih yang aku lihat sih tetap banyak kerja di lapangan ya. Jadi mungkin menarik juga tuh melihat dari sisi itu. Mereka tetap di lapangan, mereka ada resiko gitu kan. Aku sempat dengar banyak misalkan ada power plant yang tiba-tiba ada yang kena COVID nyebar di power plant tersebut dan jadinya memang resikonya gede gitu. Tapi kan memang pekerjaan tersebut nggak bisa dihilangkan, kayak misalkan di power plant gitu. Masa nggak ada yang jagain power plant, nanti nggak ada dapat listrik segala macam dong kita. Nah, hal-hal seperti itu sih yang menurut aku kasihan untuk orang-orang pekerja di lapangan gitu. Dan mudah-mudahan kita bersyukur lah kerjanya di kantoran, tapi shout out lah buat orang-orang yang di lapangan, semangat terus dan mudah-mudahan nggak terjauhi lah dari COVID-19 ini. Amin. Mungkin berikutnya ya, kira-kira in terms of impact pastinya kan ada nih ke ekonomi lah ya. Kita mungkin bagi dua lah. Pertama dari segi ekonomi makro, jadi impact ke Indonesian ekonomi gitu, misalkan secara GDP atau ke dunia bahkan. Dan yang kedua dari segi mikro gitu, bisnis-bisnis di sekitaran kita ataupun di kerjaan itu seperti apa gitu impactnya. Yang kamu lihat sendiri gimana, Win? Mungkin kita mulai dari makro dulu nih. Dari makro, kira-kira impactnya apa aja sih, nanti mungkin kita bisa diskusi juga. Dari sisi makro sih aku ngelihatnya ini dari sisi mungkin perdagangan dunia kali ya. Karena kan karena adanya COVID ini perdagangan itu terganggu karena orang tuh nggak bisa pergi dari misalnya dari Indonesia ke Singapura ke Cina itu terhambat kan karena orang nggak bisa datang, jadi keputusan juga jadi lebih terlambat. Tapi Betul. Mungkin menurut aku yang lebih bakal permanen itu supply chain kita dunia ke depannya sih. Kalau sekarang kan kita fokus supply chain kita itu globalisasi ya. Kita punya banyak production center itu di Cina dan dari Cina barusan ekspor ke seluruh dunia. Tapi kita barusan lihat nih kalau awal-awal kan virusnya ada di Cina kan. Karena betul. Ada masalah di Cina, jadi flow perdagangan tuh rada terganggu. Jadi mungkin ada barang-barang esensial mungkin seperti masker juga atau ventilator yang mungkin baik yang dibuat di Cina tiba-tiba terganggu dan negara-negara pembeli seperti Indonesia supply-nya juga terganggu. Jadi mungkin kedepannya aku ngeliatnya supply chain itu bakal regional sih, jadi lebih fokus di Asia Tenggara punya production center sendiri, di Australia dan New Zealand punya production center sendiri, dan mungkin di region lain di dunia juga bakal mempunyai supply chain mereka sendiri yang lebih regionalized daripada globalized. Dan itu kayaknya kerasa ya dengan company-company yang memang footprint dari supply chain itu di global, mereka impact gitu. Apalagi yang public kelihatan banget kan. Ada beberapa stok yang kena impact semenjak the start of the outbreak, dan memang banyak seperti misalkan kalau kita lihat Dow Jones dan Nikkei kan turun tuh lumayan signifikan, kalau nggak salah di angka 17-18% ya, dan kena impact gitu. Jadi memang sebenarnya salah satu menarik juga bahwa kan lucu juga sih, si Donald Trump kan presiden US kan akhir-akhir ini sebelum COVID dia juga mulai menekankan lokalisasi kan in terms of supply chain. Berarti itu menarik juga ya. Berarti dia semacam jadi konsepnya dia semacam ini juga ya, berguna juga gitu. Karena pada akhirnya kan globalisasi akan berkurang. Jadi semakin kuat mereka punya local supply chain, semakin prosper ya berarti ekonominya. Iya. Gimana Hor tadi mungkin yang terakhir yang tadi kamu ngomong pertanyaannya apa? Yang dari segi supply chain, kalau misalkan negara itu punya lokal supply atau local production capacity atau apapun itu yang sangat kuat gitu, berarti negara itu juga lebih kuat lah ya, rigid secara ekonomi lah ya, dibanding sebuah negara yang rely on other countries gitu. Iya, sebenarnya mungkin konsepnya kalau kita lihat dari teori ekonomi, kalau semua negara fokus ke produksi mereka yang paling efisien, semua itu bakal benefit kan ya. Tapi betul, kita barusan nyadar nih, ternyata di saat-saat seperti ini flow of trade itu bakal terganggu. Oleh karena itu mungkin kedepannya
mungkin gak semuanya sih bakal di localize, tapi mungkin ada beberapa yang benar-benar esensial, seperti barang-barang kesehatan atau barang-barang makanan. Itu mereka, setiap negara mungkin akan membuat mereka punya sistem sendiri untuk menjaga ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan mereka untuk kedepannya. Mungkin gak semua sektor, jadi cuma di sektor-sektor tertentu aja jadinya lebih localized. Betul. Dan juga mungkin dari segi makro yang lain ya, mungkin dari segi employment lah ya. Yes. Employment juga kena impact sekali gitu kan. Mungkin di US contohnya, yang dia kena impact lumayan besar, lebih dari 30 juta orang di US sudah filed unemployment, dan itu mensignal bahwa ekonomi yang terbesar pun itu menghadapi masalah gitu, menghadapi masalah yang besar, menghadapi coronavirus ini gitu. Dan itu sangat prihatinkan sekali ya, terutama memang di kondisi sekarang gitu. Menurut kamu gimana tuh Win kalau unemployment? Kalau ngomongin unemployment, aku belum tahu sih data untuk Indonesia itu berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kita ngelihat aja dari toko-toko, restoran kan banyak yang tutup tuh. Dan aku rasa sih pemiliknya juga belum tentu bisa terus menggaji orang-orang ini. Jadi ya mungkin banyak orang yang dirumahkan tanpa dikasih gaji. Menurut aku itu sangat prihatinkan sih. Khususnya kan ekonomi Indonesia itu didrive dengan spending dari middle class ini. Dengan kurangnya spending power, orang juga lebih hati-hati kan ya, takut kehilangan pekerjaan, orang jadi lebih hemat. Jadinya aku lumayan prihatin dengan selesai PSBB ini. Mungkin belum tentu ekonomi kita bisa recover secepat yang kita mau sih, karena mungkin ada efek-efek ketakutan yang masih ada dan orang menjadi lebih hati-hati aja ke depannya. Iya, betul, setuju. Dan mungkin kalau ngomongin ekonomi kena impact gitu kan, pasti ngomonginnya resesi kan. Gimana nih? Apakah akan ada resiko resesi gitu, terutama di negara-negara yang tadinya lagi cepet-cepetnya nih maju, lagi bertumbuh banget kayak misalkan Cina dan termasuk Indonesia ya, pertumbuhan GDP-nya yang kita tahu memang cepat banget, pesat banget, dan kita lihat misalkan dari percentage change dari GDP kan, memang sangat besar gitu kan dari tahun ke tahun. Tapi tahun ini kira-kira gimana tuh Win? Apakah ada resiko resesi atau gimana? Karena salah satu yang pernah gue baca juga, kalau nggak salah, ini salah satu yang economic impact yang sangat besar ya, di samping Great Depression yang tahun 1930 waktu itu. Jadi ini impact-nya memang sangat besar sekali, dan memang kalau nggak salah pernah baca juga global GDP growth bakal melambat banget gitu. Menurut kamu gimana tuh? Kalau dari sisi resesi sih aku nggak tahu ya, mungkin aku belum punya view tentang ini. Tapi kita harus lihat akar masalah dari ini kan sebenarnya ini masalah kesehatan. Karena masalah kesehatan sebenarnya mungkin ekonomi kita mungkin tidak apa-apa sebelum ada masalah kesehatan ini. Tapi karena ada masalah kesehatan ini kan kita ada sedikit terganggu nih, sistem ekonomi kita sempat stop sebentar. Jadi ya mungkin ada resesinya atau enggak, ini tergantung seberapa cepat kita bisa kembali memutar roda ekonomi kita sih. Jadi ya mungkin kita bisa lihat setelah PSBB sudah selesai, apakah kita beneran bisa kembali ke normal. Benar. Dan mungkin efeknya itu juga ketika kita sudah bisa mengontrol coronavirus ini, mungkin akan rebound lah ya harusnya, karena core problemnya kan memang tadi yang kamu bilang bahwa COVID-19 ini. Jadi kalau COVID-19-nya juga kita bisa tangani dengan baik, mungkin 2021 atau 2022 mungkin akan recover lah ya. Iya, mungkin aku juga mau point out sih satu hal. Kalau kita orang bisa kembali bekerja kalau misalnya bisnis-bisnis ini masih ada kan ya, mungkin restorannya masih ada, dan waktu PSBB selesai restorannya bisa tinggal buka dan orang-orang yang pernah kerja di sana bisa kembali bekerja. Tapi yang aku takutin itu kalau restoran-restoran atau perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang kecil ini benar bangkrut. Kalau benar bangkrut berarti kan pekerjaannya hilang dong secara permanen. Kalau banyak perusahaan yang bangkrut, berarti pekerjaan yang hilang ini permanen. Dan ini bahayanya kalau misalnya kita PSBB terlalu lama,
roda ekonomi kita terlalu lama. Berarti dengan yang satu yang kita pikir itu hanya sementara, bisa jadi permanen kalau kita agak hati-hati nih ke depannya. Betul. Mungkin bisa langsung lompat nih kita ke mikroekonomi. Tadi kan selalu udah menyentuh juga tuh dari bisnis-bisnis kecil gitu kan. Contohnya bisnis makanan gitu yang banyak tutup nih sekarang. Jadi mungkin kita bahas aja kali ya, sektor-sektor apa sih yang kena impact yang negatif yang sangat besar, dan juga sektor-sektor apa yang kira-kira kena impact positif gitu. Jadi mungkin yang ke impact secara negatif nanti tambahin aja Win. Jadi menurut gue sih yang pertama travel ya. Industri travel industry nih. Karena kan memang airlines cutting flights, terus juga customer juga pada takut keluar holiday atau business trips. Jadi ya itu paling kena lah impact dari travel ya. Dan mungkin dari segi ini juga, dari segi sektor ini juga ya, pariwisata gitu kan, itu ke impact juga gitu. Dan kalau yang mungkin positif itu yang kita lihat sendiri sih day to day adalah penggunaan teknologi, dan mungkin yang bisa di paling ketara gitu ya di Zoom kan. Jadi kita pakai teknologi video conference ini sangat sering karena kita butuh meeting. Jadi Zoom video itu jadi mulai populer banget, dan itu reflect juga di market perception-nya bahwa Zoom price kalau nggak salah itu naiknya tinggi banget stock price-nya. Jadi semenjak Januari kalau nggak salah 130% lah ya dia naik gitu. Jadi memang ada beberapa industri yang win terhadap coronavirus ini, tapi juga ada yang kena impact negatif sekali gitu. Mungkin bisa tambahin Win apa lagi gitu yang kena impact? Iya. Tapi sebelum aku tambahin, mungkin ada ya satu fun fact nih. Kalau nggak salah nih, sekarang saking naiknya harga saham Zoom itu lebih mahal daripada seluruh market cap dari 7 airline terbesar di Amerika. Jadi tadi kamu compare kan teknologi sama aviasi. Ini sekarang satu Zoom aja jadi sangat mahal nih dibandingkan perusahaan-perusahaan maskapai terbesar di dunia. Itu menarik banget ya. Kalau aku tambahin sih yang mungkin yang benefit ya. Yang benefit aku ngeliat sih supermarket sih, Par. Supermarket kan ini salah satu yang buka nih. Mungkin dulunya kita sebulan sekali belum tentu kita ke supermarket, apalagi anak muda kayak kita. Tapi sekarang mungkin bisa tiap minggu kali ya kita ke supermarket cuma jalan. Iya, sekarang bosan juga kan kayak di rumah. Ke supermarket, keluarga ke supermarket ikut gitu kan. Iya. Selain itu apalagi ya? Mungkin teknologi dan mungkin healthcare kali ya. Healthcare kena banget sih. Apalagi kalau misalkan pharma company ya yang lagi develop si vaksin ini. Jadi mungkin race juga kali ya sekarang ya. Race to find the vaccine juga. Karena kalau ada satu yang gue nggak tahu ya tentang paten atau apapun, mungkin lu bisa nambahin gitu di itu. Cuman kalau misalnya ada satu yang bisa nemuin dan mempatenkan si vaksin ini, dia bakal jadi big winner banget. Iya, kan? Ini mungkin bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia sih kalau orang yang bisa temuin vaksin ini. Iya, itu menarik banget juga sih healthcare ya. Iya, healthcare. Tapi kita masih hati-hati juga nih kalau kita bilang healthcare bisa benefit dari pandemik ini. Soalnya aku sebenarnya selama PSBB ini kepin ke dokter gigi nih. Tapi dokter gigiku tutup karena PSBB, karena ada pandemi ini. Jadinya mungkin kalau beberapa industri dalam healthcare itu sendiri juga terefek negatif sih karena ada pandemi ini, karena orang-orang pada takut aja ke dokter jadinya. Benar. Dan mungkin yang menarik juga mungkin ke energi kali ya, karena kan sebenarnya ini mungkin lebih ke spektrumnya lebih ke tengah kali ya, ke impact tapi juga stabil gitu. Karena di satu sisi misalkan utilities listrik gitu kan, itu kan stagnan dong. Yeah. Kayak kebutuhan listrik tetap aja segitu aja, bahkan kalau bisa di-argue juga bisa naik gitu kan, karena mungkin pemakaiannya lebih agresif gitu. Dan itu mungkin impact-nya dikit gitu utilities. Tapi dari segi oil and gas mungkin karena akhir-akhir ini juga ada, mungkin karena coronavirus juga mempengaruhi supply demand minyak itu sendiri, dan ada beberapa dinamisasi di lapangan di dunia oil and gas. Jadi kemarin sempat negatif kan crude oil price, dan itu juga menarik tuh. Mungkin bisa bahas itu kali Win sekilas. Kalau nggak salah bulan April itu harga minyak di Amerika itu hampir sempat negatif 30 atau 40 ya.
Betul. itu ada dua sisi sih. Satu, ada oversupply di dunia nih, karena waktu itu kalau nggak salah masih ada perang harga antara Rusia sama Saudi Arabia. Tapi ada juga nih Iya. ada sisi demand, karena demandnya lockdown dan banyak pesawat gak terbang, orang-orang nggak pakai mobilnya, jadi demand oil itu turun banget. Karena dua-duanya ini ada supply shock sama demand shock di saat yang bersamaan. Dan masalahnya lagi, ini kan kontrak ini physical kontrak nih. Jadi kalau kamu beli, kamu mesti ngambil. Dan untuk minyak ini, Nah, kamu iya. mesti taruh minyak itu di Storage storage-nya, ada logistiknya, dan terlalu mahal. Kadang, dan walaupun kamu ambil, itu nggak ada harganya lagi. Jadi di saat itu tiba-tiba orang pikir kayak, ngapain nih aku ngambil minyaknya? Kemudian aku bayar orang untuk ngambil minyaknya dari aku. Makanya harganya bisa negatif. Jadi ini Iya. ada banget sih kombinasi yang membuat tiba-tiba harga minyak jadi negatif. Khusus untuk bulan itu ya, bulan April. Tapi aku rasa beberapa bulan ke depan ini bakal recover sih. Betul. Dan itu kan implikasi sangat besar ya, karena kan crude oil price itu kan ngaruh ke berbagai macam komoditas lainnya. Misalkan kayak itu heavily link sama palm oil gitu kan. Kayak palm oil juga lagi fluktuatif, dan itu ke-impact juga, dan banyak banget komoditas lain yang ke-link juga lah. Jadi istilahnya itulah, mungkin dari segi ekonomi seperti itu gitu. Menarik sih. Dan mungkin yang terakhir nih buat buat yang denger gitu kan, mungkin yang profesional atau profesional gitu yang lagi di rumah, lagi di PSBB dan kadang-kadang bingung mau ngapain gitu ya. Mungkin apa sih kira-kira yang kamu lakuin atau yang aku juga lakuin gitu untuk stay sharp gitu, terus juga stay produktif itu menurut kalau kamu sendiri gimana tuh, cara-cara apa sih? Apakah itu baca buku atau apa, karena ada waktu yang lebih banyak gitu kan? Mungkin bisa share-share sedikit lah kayak tips-tips gitu. Selama PSBB ini aku rasa sih kita jadi punya lebih banyak waktu ya. Ada dua hal sih yang aku fokusin. Satu ya mungkin aku jadi lebih baik baca buku, nonton TED Talk, nonton video di YouTube tapi yang lebih edukatif, dan juga mungkin bikin podcast ini. Tapi yang lebih menarik itu di poin yang kedua sih. Poin kedua itu karena kita punya lebih banyak waktu, kita bisa spend waktu ini dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, walaupun mungkin nggak ketemu langsung. Jadi di saat-saat seperti ini kita bisa reassess nih siapa sih sebenarnya yang orang-orang yang terpenting di hidup kita. Karena kita punya banyak waktu, jadi kita bisa lebih spend time waktu dengan mereka. Kalau aku sendiri sih kebetulan aku punya anjing nih. Dulu waktu selama aku kerja kan aku jadi jarang main sama anjingku. Tapi gara-gara ada work from home ini, ya mungkin anjingku seneng nih, soalnya aku waktu aku kerja aku juga di rumah, jadi ya kadang aku bisa sambil main sama anjingku. Mungkin itu sih dua tips dari aku, Far. Jadi satu, invest ke diri kamu sendiri. Dua, habisin waktu bersama orang-orang yang kamu value di hidup kamu. Betul. Dan mungkin kalau dari gue sendiri mungkin nambahin ada dua juga. Jadi yang pertama mungkin kita bisa bener reassess, dan mungkin nggak cuma professional network tapi juga ke profesional ini apa yang kita mau lakukan gitu ke depannya. Misalkan kalau dulu sempat ada ide bisnis apa, atau misalkan pengen cari sekolah S2 atau apapun, jadi sekarang adalah waktunya untuk bener-bener spend time untuk mikirin hal itu, karena sebelumnya mungkin sibuk dan nggak bisa mikirin hal itu, sekarang bisa gitu kan. Jadi sekarang kesempatan yang bagus juga tuh untuk itu gitu. Dan yang kedua yang lumayan penting juga, selain sharp dari mental atau dari segi intelektual, itu dari segi badan juga, Win. Iya. Jadi mungkin jadi sekarang banyak waktu untuk olahraga. Kalau dulu mungkin bener kamu bilang tadi, commute sejam gitu kan, pulang sejam, belum di jalan kita makan gitu kan, pasti makan malam, ada team dinner atau misalkan ada event lainnya, itu udah habis banyak. Kalau sekarang kan kita makan bener-bener ya kita di rumah atau kita pesen gitu, itu kan setengah jam lah max gitu, makan sama nyantai-nyantai dikit, tapi saya bisa ada waktu kan. Waktu untuk apa? Untuk olahraga misalkan, kayak kita bisa dengan cautious gitu ya, dengan caution bisa lari gitu misalkan. Bisa lari atau misalkan bisa hit workout di rumah dan sebagainya macamnya. Dan mungkin juga bisa cari-cari hobi olahraga lain, belajar bener kamu bilang, belajar dari YouTube olahraga lain, atau misalkan workout tipe workout yang lain. Jadi selain dari intelektual juga dari badan lah ya, ini juga bisa dikembangkan juga. Menarik sih pembicaraan PSBB ini, dan
kayaknya kita nggak cukup satu podcast nih, satu kali bahas untuk coronavirus ini. Mungkin kita akan ada juga ya next session untuk coronavirus ini di kemudian hari, mungkin ketika kita udah tahu secara jelas lah future-nya bakal kayak gimana. Jadi mungkin untuk recap aja. Jadi yang pertama tadi kita ngomongin tentang gimana sih kondisi sekarang gitu. As we all already know juga, sekarang kondisinya fluktuatif banget, dan juga secara personal lah ya, kita merasa ada pros and cons dari tiap-tiap kondisi di coronavirus ini, gitu, di suasana COVID ini. Yang kedua, kita bahas juga impact ke makroekonomi dan juga impact ke mikroekonomi, di mana ya kalau makroekonomi secara general itu buruk, tapi mungkin bisa di-assess lagi in terms of kemungkinan resesi dan macamnya. Mungkin dari segi mikro ada beberapa industri sebagai contoh, misalkan tech atau healthcare yang lagi naik. Ada juga beberapa sektor misalkan travel atau misalkan pariwisata yang lagi turun gitu. Jadi banyak implikasi juga. Dan yang terakhir, mungkin tips kita bisa mengembangkan diri gitu kan di waktu COVID ini, secara fisik dan mental juga, dan kita punya waktu untuk benar-benar reassess apa yang kita mau dan apa yang kita punya in life sekarang. Jadi mungkin ada penutup, Win, dari lu sendiri? Iya, sangat menarik ya. Waktu COVID ini mungkin ini sekali seumur hidup kali ya kita bisa hidup di masa-masa pandemi. Mudah-mudahan cepat selesai. Tapi karena ini udah terjadi, jadi ya ayolah kita maximize waktu ini dan kita benar-benar pakai kesempatan ini untuk jangan disia-siakan juga. Itu aja sih dari aku, Far. Oke, kalau gitu that's all from us. Dan kembali lagi, jika teman-teman ada topik yang pengen kita bahas gitu, feel free untuk tulis di Instagram atau langsung personal message aja ke Alvar Satria dan Edwin Wijaya. Jadi thank you guys. See you in the next episode. Thank you guys.